Di Jepang, negara yang kita kenal super teratur dan taat aturan, ternyata ada satu sektor di mana aturan jam kerja standar itu seolah-olah nggak berlaku. Sebuah pengecualian hukum yang udah ada puluhan tahun, tapi mungkin nggak banyak yang tahu. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Mungkin kita mikirnya, ya iyalah, pasti sama semua. Tapi ternyata jawabannya nggak sesederhana itu. Ada satu kelompok pekerja yang hidup dengan realitas yang sangat sekali berbeda. Dan inilah yang mau kita ungkap hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke bagian yang unik, kita harus paham dulu standarnya seperti apa. Jadi buat jutaan pekerja di Jepang pada umumnya, aturan mainnya tuh gimana sih? Semua perlindungan ini akarnya cuma satu, Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan. Anggap aja ini semacam jaring pengaman buat para pekerja. Isinya adalah standar minimum yang nggak boleh dilanggar sama sekali. Nggak peduli kamu siapa dan dari mana asalmu. Aturannya itu jelas dan terstruktur banget. Maksimal kerja 8 jam sehari, 40 jam seminggu. Kalau kerja lebih dari 6 jam, wajib dapat istirahat. Dan dalam seminggu harus ada minimal 1 hari libur. Inilah ritme kerja standar yang melindungi jutaan orang di sana. Bahkan soal gaji pun, aturannya super ketat. Ada 5 prinsip utama. Intinya, gaji itu harus dibayar tunai, langsung ke pekerjanya, jumlahnya utuh tanpa potongan aneh-aneh, minimal sebulan sekali, dan selalu di tanggal yang sama. Semua ini dibuat biar nggak ada kejutan, yang ada cuma kepastian finansial. Begitu juga soal hak cuti. Cuti tahunan berbayar itu hak yang terus nambah seiring masa kerja kamu. Mulai dari 10 hari sampai maksimal bisa dapat 20 hari. Semuanya terukur, bisa diprediksi, dan jelas. Tapi ternyata ini nggak berlaku untuk semua orang. Nah, sekarang kita masuk ke inti ceritanya. Inilah titik di mana semua aturan baku yang barusan kita bahas seolah-olah lenyap untuk satu sektor industri tertentu. Perbedaannya benar-benar mencolok. Buat pekerja di sektor pertanian, nggak ada yang namanya batas jam kerja harian atau mingguan. Kewajiban ngasih waktu istirahat? Nggak ada. Jaminan hari libur setiap minggu? Nggak ada juga. Seolah-olah mereka ini bekerja di negara dengan peraturan yang beda total. Pertanyaan logisnya, kenapa bisa begitu? Alasan resminya adalah karena pertanian itu tunduk pada hukum alam, bukan hukum manusia. Alam kan nggak kenal jam kerja. Waktu musim panen tiba, atau pas cuaca tiba-tiba berubah, ya pekerjaan harus langsung selesai saat itu juga. Ritme alam dalam hal ini mengalahkan ritme jam kantor. Tapi bukan berarti semua aturan hilang sama sekali. Ada satu jaring pengaman yang tersisa, yaitu upah kerja malam. Kalau mereka harus kerja antara jam 10 malam sampai jam 5 pagi, mereka tetap berhak dapat tambahan upah 25%. Jadi, meskipun jam kerjanya bisa nggak terbatas, ada harga yang harus dibayar kalau kerja di waktu yang nggak wajar. Oke, sekarang kita udah paham aturannya yang unik banget. Mari kita lihat lebih dalam industrinya. Sebenarnya, kayak gimana sih lanskap pertanian di Jepang saat ini? Kalau kita lihat data dari tahun 2019, pertanian Jepang itu ternyata cukup seimbang loh. Bukan cuma soal padi. Sayuran, peternakan, dan produk susu juga jadi pilar-pilar penting yang menopang ekonomi pertanian mereka. Dan kita nggak lagi ngomongin industri kecil di sini, nilainya itu mencapai hampir 9 triliun yen. Angka ini menegaskan kalau sektor yang berjalan dengan aturan kerja unik ini punya peran yang sangat besar bagi perekonomian Jepang. Tapi, ada sebuah paradoks di sini. Meskipun industrinya besar, Jepang itu cuma mampu memenuhi sekitar 40% kebutuhan kalorinya sendiri. Angka ini termasuk yang paling rendah di antara negara-negara maju. Makanya, Jepang sangat bergantung pada impor pangan. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Untuk beras, makanan pokok mereka, Jepang itu hampir 100% mandiri. Tapi coba lihat, gandum dan kedelai, mereka hampir sepenuhnya bergantung pada impor. Sebuah ketergantungan pangan yang luar biasa untuk negara sekelas Jepang. Dan beras yang mereka tanam secara mandiri itu pun sangat spesifik, jenis Japonica. Bentuknya pendek, bulat, dan lengket. Beda banget dari beras yang mungkin biasa kita makan. Nah, di kiri itu beras Indica yang umum kita temui di banyak negara. Terus yang di kanan, itu dia beras Japonica khas Jepang. Perbedaan ini bukan cuma soal bentuk, tapi udah jadi bagian dari identitas budaya dan pertanian mereka. Tadi kita udah lihat sisi tradisionalnya, tapi industri ini nggak diam di tempat loh. Aturan-aturan baru yang lebih modern juga mulai masuk, dan ini mulai membentuk masa depan pertanian di Jepang.
Salah satu perkembangan yang paling signifikan adalah penerapan hak kekayaan intelektual. Jadi sekarang, inovasi di bidang pertanian, misalnya mengembangkan varietas buah baru atau bunga yang lebih tahan lama, itu diperlakukan sebagai aset intelektual yang bisa dilindungi secara hukum. Artinya apa? Sederhananya gini, Anda nggak bisa lagi sembarangan menanam atau membawa benih varietas baru ke luar negeri tanpa izin. Inovasi pertanian kini menjadi aset berharga yang dilindungi oleh negara. Sebuah pergeseran besar dari cara pandang yang tradisional. Jadi, disinilah kita sekarang. Aturan kerja kuno yang mengikuti alam bertemu dengan inovasi teknologi modern yang dilindungi hukum. Pertanyaan besarnya adalah, sampai kapan kedua dunia ini bisa berjalan beriringan? Dan apakah kemajuan teknologi pada akhirnya akan memaksa aturan kerja tradisional ini untuk beradaptasi? Menarik untuk kita pikirkan.